So let's talk about the business. Jadi mulai kemarin 17 Oktober ya, hari Kamis, gua berusaha untuk tidak PMO pornografi, masturbasi, orgasme ya selama seminggu ke depan. Dan kalau gue berhasil melewati 7 hari ini tanpa PMO, gua mau coba sebagai rewardnya, gua akan ya nembak seseorang di kantor gua ya untuk gue jadiin istri. Jadi gue akan ping dia ya. Kita kan kerja most of the time working from home, meskipun ada aturannya tiap 7 minggu kerja di rumah, nah 1 minggu kemudian harus kerja di kantor. Tapi tetap kalaupun dibablasin full kerja dari rumah, ya team managers dan orang-orang di kantor pun okay lah, they allow this flexibility so much that you can even probably working from home for forever. Jadi terpaksa gue harus ping dia. Gue mau tanya, are you looking for a life partner? Ya udah itu aja. Kalau dia bilang kalau dia bilang yes, awal kenapa, then I'll continue. I'm interested. No. Kita sebagai lelaki harus punya gengsi dikit lah. So we can say, okay, I'm offering you opportunity, yeah, for us to get to know each other, yeah, in which the goal is to get married. We can start from ta'aruf, but it doesn't have to be ending on marriage. If we don't feel like to continue the ta'aruf, we can just drop it. Let's see lah. Dia orang Melayu lokal sini, dan ternyata udah nggak banyak sih ya, ada beberapa temen gue juga Melayu laki-laki yang udah coba approach dia, tapi dua orang ini gagal. Dan menurut gue kedua orang ini lebih oke lah dari gue, dari fisiknya lebih oke. Mungkin dari sisi lainnya kayak sisi finansial, emosional, dan lain faktor-faktor lainnya, kualitas-kualitas lainnya mungkin dia juga lebih oke. But oke lah, right? We don't know. Dan kalaupun di reject, then okay, I'll just move on. As a man, the rejection is something that I should bear. As a man, bad news, misery in lives are something I will not take it as granted, but I will not also exaggerate the outcome. Kalau gue diberikan musibah, kalau kita diberikan musibah, ya, kita diberikan ujian, penolakan, hinaan, sebagai laki-laki tuh kita harus kuat, man. Sebab kalau kita nggak kuat, how can we protect our family, right? I believe it's within our nature, yeah, to be able to cope with all these negative mechanism. Gue yakin dengan mencoba menerima, ya, dengan berdoa dan latihan, we can conquer any hit. We can shield ourselves from any problems, ya, masalah-masalah di kehidupan yang biasa. Terus gue mau ngomong apa lagi? But I don't know, man. I also feel like the chance is very small. They say that why don't you just try to propose where the opportunity, the chance is quite high. If the chance is very low, then you're doing speculation, man. It's okay lah, because she's beautiful, she's cute, she looks like she's an alpha. But I don't know, right? I'm just assuming here. I don't talk much with her. I think cuman sekali aja, dan itu mungkin nggak lebih dari 30 detik gua ngomong sama dia. So let's see. Dan ada juga tujuan gua kenapa mau nembak dia. Jadi gua pikir kayaknya gua akan tersesat sangat jauh kalau gua nggak segera menikah lagi. Karena itu gua mau mencoba untuk membuka hati. Ya, mudah-mudahan dengan menikah gue bisa lebih tenang dan gue enggak jatuh ke dalam episode kehidupan gue yang mungkin betul-betul akan terjadi, yang gue pikirin. Kalau gue nanti akan jadi edik ke video porno, mungkin gue nanti jadi bawa pacar, ya kan, ke unit apartemen gue karena gue tinggal sendiri. So, dan yang paling gue takutin adalah itu kecanduan video porno, karena gue pernah kecanduan video porno waktu SMA, dan sangat sulit untuk gue move on dari video porno itu, ya, selain dengan menyibukkan diri gue ke aktivitas yang lain.
Dan saat itu gue berhasil karena gue menyibukkan diri gue untuk main point blank. Meskipun ya tetap aja sih sekali nonton video porno juga, karena kan itu di warnet ya, lu di depan layar komputer. Selain main point blank, kalau lu bosan lu tinggal buka kan, apalagi lu main bareng teman-teman. So inilah yang mendasari gua untuk menantang diri gua supaya enggak nonton video porno. Itu spesifiknya ya, secara umum, supaya gua nggak melakukan PMO, nonton pornografi, masturbasi, orgasme ya, dalam 60 hari ke depan, 2 bulan ke depan, 69 hari ke depan. Gue lupa tepatnya, tapi gue terinspirasi dari videonya apa gue manggilnya ya, Bang Gamal ya, yang mengatakan bahwa kita bisa sepenuhnya bebas dari kebiasaan buruk kalau kita paksakan diri kita ya untuk tidak melakukan hal tersebut lebih dari 2 bulan, 60 hari, 69 hari. Intinya adalah gue mau menantang diri gue ya, dan kalau gue berhasil, gue mau upload ini di YouTube, gue mau share ke kalian semua supaya kalian juga bisa berhasil bebas dari PMO ya. Dan kalau gue gagal, maka gue akan meresetnya lagi dari ulang. Gue percaya diri gue bisa, karena sebelumnya gue pernah juga bebas PMO itu bebas selama lebih dari 5 bulan, meskipun aduh kesandung lagi setelahnya. Dan yalah, harap-harap gue bisa, dan gue janji sama kalian semua kalau gue gak akan bohong di video ini. Demi Allah, bismillah, kalau gue berhasil enggak masturbasi, enggak PMO, ya nggak nonton pornografi, masturbasi, orgasme lebih dari 69 hari, maka gue akan katakan ke kalian sejujurnya, gue akan share ke kalian apa aja yang gue lakuin selama 69 hari ini, dan ini hari pertama gue sudah sukses ya, tidak melakukan PMO tersebut. Sekarang tanggal 18 Oktober. Sebenarnya tadi tuh gue udah lumayan ada gejala-gejala mau nonton mau nonton pornografi, dan tau lah, tapi gue langsung sibukkan diri gue dengan olahraga. Ini kalau lo lihat gue sedikit keringetan karena abis squat, dan gue juga abis rapi-rapi rumah, soalnya si Yusha abis main jadi berantakan banget. Gue juga overtime 4 jam, ya bener-bener gak ada waktu gue buat ya itulah, bejo, bengong jorok, coli. So let's see if tomorrow will be successful. See you guys in the next 69 days ahead.